thank you banget nih Shell udah bantuin gue dekor pohon Natal. Iya, sama-sama ya. Ini aja ya, gue udah seneng banget loh, Mek. Kangen banget deh. Parah. Biasanya nih ya, Desember udah mulai sibuk-sibuk. Nih, ayam tentram gitu loh, kayak nggak ada apa-apa. Kan kita masang pohon Natal nggak adem ayem dong. Ya cuman pohon Natal doang ya. Udah, thank you ya. Iya. Tapi kan ya udah pasang pohon Natal, kita juga udah sempetin nih waktu kumpul berdua Natal. Apa sih Mek. Natal lo galau banget? Biasanya tuh ya, kayak tanggal segini tuh udah ada listnya gitu, jadwal-jadwal makan bersama Elsha gitu. Kayak misalnya temen SMP lah, temen SMA, temen SD, semua temen TK. Temen TK. Iya, temen TK. Oh masih ngumpul sama temen TK, luar biasa ya. Enggak, tapi kan bukan itu. Poin Natal tuh bukan makan-makan. Poin Natal kan Tuhan Yesus balik lagi, Tuhan Yesus lahir gitu loh. Tuhan Yesus lahir emang lo makan-makan? Kan enggak. Tetep aja, Mek, kayak ini kan Natal tuh identik sama kebersamaan, terus Ini keluarga. Ya kita cuma berdua, Mek. Ya orang-orang kalau ngumpul sekarang nggak bisa, pandemi. Nah sisanya nggak usah terlalu galau-galau banget. Tetep aja, Mek, gue bete banget. Mek, lu dengerin gue gak sih? Dengerin, ini kan gue kayak makan. dong. Sorry, gue makin fokus, makin makan fokus. Gue Kan lagi sampai bete. belibet menurut gue nih. Gue lagi Enggak lah. bete, Makan nih sama gue. gue gak nafsu makan Orang lagi bete kayak gini disuruh makan. Lagian lo tuh ngapain sih galau-galau banget kayak gitu? Udah mendingan daripada lo galau, kita selfie dulu. Aduh, kok lu Selfie. malah ngajak gue selfie sih? Gue lagi Ya bete. biar happy. Lagi Muka masih gue dibawa gak bisa bete. senyum, Mek. Senyum, ini kan harus ke kamera harus senyum. Udah pokoknya lo senyum. Aduh yang bener dong Elsha. Duh, dibilangin gue lagi bete. Udah lah gue upload dulu. Lagi lo tuh gak usah pusing banget deh. Lo tau gak sih di GC tuh ada acara Apa? Natalan. Cara Natalan? Acara Natalan. Palingan kayak ibadah kayak biasa gak sih? Tuh, gua Online upload dulu. gitu. Ih gila banyak banget yang nge-like. Hah, udah ada yang nge-like? Iya banyak banget tuh foto kita di pohon Natal tadi. Kok banyak yang nge-like? Iyalah tuh sampai ada bunyinya. Nah iya lo gak usah galau-galau deh. GC tuh ada acara. Nanti Natalan spesial banget gue jamin. Gak percaya, gue palingan gitu-gitu doang. Jangan sedih. Bener-bener tuh 7 hari itu tuh bener-bener spesial banget di 7 hari? wrap up sama GC. Iya 7 hari. Ngapain 7 hari? Ya 7 hari ngapain? Mau 9 bulan? Keburu bulan dong lahir, nggak bisa. Beda. 7 hari aja, 7 hari. Nanti 7 hari tuh bener-bener rangkaian di YouTube ya, udah kayak TV tuh di YouTube nanti GC Grow Center Church. Oh, di YouTube? Di YouTube. Wah, Ntar lo bisa video bareng, nonton Zoom bareng keluarga lo gitu. bisa sih. Jadi tetap kayak ada kebersamaannya gitu lah. Iya lo ya, inget gak sih waktu itu di bareng. GC waktu Natal tahun lalu ya, lo datang ke lobby nih, tiba-tiba ada yang choir, yang nyanyi, Kangen ada banget, Mek, jadinya. performance. Nah itu ada nanti, pokoknya dari semua departemen yang nggak lo bayangin ada performance, ada Apa, grow grow couple? up. Oh, grow couple ada. Lo kan lagi mau ini. Waduh, nih. takut ya, takut. Nah jadi grow couple ada, grow woman ada, lo Grow bayangin. mana ada, Grow ngapain? children tiap hari. Astaga, kasihan Keren ya anak-anaknya ya. Keren kan, makanya lo harus tungguin. Boleh deh nanti gue catet deh. Tapi Mei tanggal berapa sih? Nah itu dia tuh, gue juga agak lupa tuh. Makanya nanti lo pantengin aja tuh Instagramnya GC. Terus nonton nggak ini dulu? Ini dulu. Oh, yang 15 menit sebelum itu ya? Ini dulu tuh tonton deh. Tunggu. Ini dulu tuh yang hostnya bisa rada mirip lo kan? Kayak cantik gitu nggak sih hostnya? Skip deh, udah skip. Iya jadi nanti pastinya di ini dulu dikasih tahu informasinya kita nggak berapa mulainya. Oh. Pokoknya yang gue tahu tuh cuma 7 hari aja. Oke. Jadi berarti gue harus ready 15 menit sebelum ibadah mulai biar gue tahu ya. Betul sekali. Begitu dong. Nih jadi udah Gue semangat udah lagi semangat kan? sih. Iya. Tapi boleh gak tuh gue bagi? Oh ini makan. Boleh ya? Oh iya bener. Lo sih tadi Boleh nggak ya? mau makan. Sekarang ambil. Boleh. Ada yang Bel, siapa? Lu undang lain? Enggak, gue undang lo doang. Nah, terus? Taruh gue liat dulu ya. Enggak. Coffee Merry Sarah. Christmas. Merry Christmas kalian. Lagi Christmas dinner ya? Oh enggak kak. Ini di Instagram. Lo lagi Christmas dinner sama Elsa? Oh lo liat Instastory aku ya? Iya. Tuh. Apa tuh? Mau dong ikutan. Udah bawa kado nih. Udah deh kak, masuk kak, masuk. Yeay.
Wah, ini ada makanan, ada dekorasi, pasti lagi Christmas dinner kan? Enggak, sebenarnya kita nggak lagi ngapa-ngapain kak. Ini Masa? Kak Visela, tadi nggak stokin kita langsung ke sini. Kita nggak ngapa-ngapain kak, cuma quality time aja berdua. Ini di Instagram lagi Christmas dinner nih, Instagram Mega. Enggak kak, kita nggak ada apa-apa Tunggu dulu, ini mohon maaf, kenapa heboh banget bawa kado, terus dandan pula tuh pakai bando pula. Karena kirain kalian lagi Christmas dinner. Bentar ya, ngomong-ngomong Bando, jadi keinget nih. Apa nih? Kenapa nih? Aduh, rada kaget ya ayam-ayam. Skip ya. Ini udah disiapin dari tahun lalu. Tanggal 27 Desember tuh, pas lagi pada diskon. Wah, kita udah kenapa nyiapin tuh? kan. Oh, diskon, Sama mengejar ini. diskon ya. Aduh, Nggak Nggak ada apa-apa. nggak ada Ya, kok. gimana sih? Pada datang ke sini mau Christmas Jangan party ngincer kok. Christmas party-nya doang. Aduh, Kak, Natal kan nggak selalu hanya tentang Christmas party. Natal tuh kan sebenarnya kan karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Udah, stop. Ini Pastor Timmy kayaknya lagi Natalan nih. Foto-fotonya. Nggak ke rumah Pastor Timmy aja. Siapa tahu dia sama Pastor Timmy Gimana lagi Christmas party. Udah ya, bye. Kak, jangan lupa maskernya pakai lagi. Ya. Dadah Kak Visela. Lah, Hati kak. Ya, itu tuh lu 30 menit yang lalu mentingin Christmas dinner. Tuh kayak gitu. Jadi lu yang jelasin kan? Udah lah, makan aja lanjut. Tuh Kak Visela kenapa ya? It's remarkable to think that a baby boy born in a stable, no prestige, no privilege, or no social status, and yet he flipped the world upside down, became the most famous name around the globe, inspired the most read book ever written. He reconnected us to heaven, and in turn, brought heaven down to earth. And now, he offers us redemption, a fresh start, a freedom, so that we can hold our heads high and march through this life knowing that we are never alone. That every woman and man, boy and girl, every one of us who feel like we have nothing left, nothing to bring, that we know that God is smiling at us, that He loves us, and that we are enough. And now, let's celebrate the greatest news the world has ever known. Today, salvation has come to this house. Today, salvation has come to your home. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan,
Buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hola GC Family, di mana Anda berada, baik yang di Jakarta, di Manado, di Bekasi, Cibubur, and wherever you are. Welcome to the month of December. Ho ho ho. Wah, kita tahu, kita sangat excited ini December dan excited untuk mulai satu series perayaan Natal kita, bulan Natal kita dengan tema Salvation has come. Ya, yeah. Wow, excited banget. Mulai hari ini The Message semua sampai nanti perayaan Natal akan
luar biasa sekali. Saya nggak bisa tunggu begitu banyak persiapan yang ada. So minggu depan kita akan kembali tetap online di growthcenter.online, right? growthcenter.online. Kita akan sama-sama mengikuti saudara, ada 4 kali kebaktian di bawah ini. Dan jangan lupa ada juga rumah doa, come to pray di akhir tahun ini. Setiap hari kita ada rumah doa, yaitu hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 10.30. Dan hari Rabu dan Jumat jam 6 pagi. Please come and join us. Dan jangan lupa bulan Desember ini, rumah besar kita GBI Jarko Subroto mengadakan doa puasa bersama-sama. Doa puasa dari tanggal 7 Desember sampai tanggal 27 Desember. Topik-topiknya sudah bisa dapatkan di Instagram ataupun di website yang ada. Doa untuk Indonesia. Haleluya. Jangan lupa juga, ayo ikut Cool. Apalagi bulan Natal ini, wah pasti excited banget bersama-sama di Cool ya. Cool. Ayo join Cool. Hubungi WA yang ada di bawah ini juga. Dan juga pada hari ini yang mau memberikan persembahan, baik perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan lainnya bisa melalui QR Code yang ada. Atau juga melalui transfer bank yang ada di layar saat ini. Oh, Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk generous heart-nya yang diberikan bagi Tuhan tentunya. Dan terakhir juga bila ada pertanyaan bisa menghubungi via email ke gc.office@growcenter.church atau via WA juga yang ada di layar saat ini. Anda bisa memberikan persembahan Natal lewat QR Code dan juga lewat persembahan seperti biasa. Dan Anda bisa tulis beritanya adalah Salvation Has Come. Kami akan memberkati begitu banyak jiwa-jiwa. Dan kalau Anda ingat tahun lalu kita The Light Project, Grow Light Project. Dan saya cuma mau update bahwa di Kalimantan sudah diresmikan tenaga surya pembangkit listrik hasil tuayan taburan saudara tahun lalu. Berikan tepuk tangan. Desa Bengkayang, that's right. Light Project dan mereka sudah bisa belajar. Yuk sama-sama kita arahkan tangan kita saat ini. Let's pray for all the prayer request. Kira laba syadara laba kara laba ka. Hura bakaya laba syandara laba. Saat ini Tuhan kami bersahati untuk Mama supaya sembuh dari penyempitan tulang belakang. Dan juga saya disembuhkan dari sakit di lutut. Serta pembuluh darah yang tidak lancar sembuh dalam nama Yesus. Serta kelumpuhan tulang belakang dan anggota tubuh lainnya dikuatkan. Dan alergiku juga disembuhkan. Serta tumbuh kembang anakku sempurna ya Tuhan. Dan Mami pulih dengan sempurna dari stroke-nya juga. Dan Tuhan kami juga bersahati supaya usaha bisa mendapatkan surat izin. Sehingga bisa terbuka ya Tuhan. Dan juga bisa segera proses KPT dan bangun rumah. Dan pasangan saya supaya lulus dalam seleksi calon pegawai di Kementerian Luar Negeri. Dan saya juga bisa masuk 10 besar dalam program inkubasi startup. Dan berdoa supaya anak-anak tetap di jalannya Tuhan. Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa supaya hubungan orang tua dan anak terus harmonis. Dan bisa menjadi keluarga yang Tuhan inginkan. Haleluya. Dan inilah yang dijawab doanya. Let's give all the praise, the glory. Haleluya. Bersyukur Tuhan cukupkan selama masa pandemi. Tangan kanan yang kram sakit sudah sembuh. Puji Tuhan dan pekerjaan baru di masa pandemi ini. Bersyukur bisa lulus sidang proposal skripsi. Puji Tuhan usaha baru saya selalu ada order setiap hari. Bersyukur dapat melewati setiap masalah. Dan Tuhan jadikanku lebih berharga. Yes. Come on church. Let's praise and worship God. Let's feel joy to the world with Grow. Come on. Bersama-sama yang di rumah-rumah, dimanapun kau menyaksikan tayangan ini, ayo sama-sama kita bersuka cita. Let's sing joy to the world. Come on. Kepada
sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Saya yakin, saudara ingat tahun lalu, kita menari dengan penuh sukacita dengan lagu ini. Meskipun kita nggak ada di tempat yang sama, ayo sama-sama kita ulang. Mari kita bersukacita. 1, 2, 3. Kami bersukacita Tuhan. Kau lahir ke dunia bagi setiap kami. Let's shout, joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Come on. Joy, joy to the world. Shout, joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Jesus is King, the Lord has come. Say joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Jesus is King, the Lord has come. Joy to the world. The Lord has. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature. Heaven and nature sing. Heaven and nature sing. And nature sing. Shout! Joy, joy to the world. Woo! Lord, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang 11 bulan di tahun 2020. Betapa kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis, bahkan selalu baru bagi kami setiap pagi. Thank you Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Wow, mari terus kita nyanyikan lagu ini dengan ucapan syukur, saudara. Dimanapun kau berada saat ini, ayo sama-sama angkat hatimu dan katakan,
membawa kami dalam hadirat. Rahmu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kesetiaan-Mu di sepanjang 11 bulan ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syukur kami, sembah kami. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Oh, Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kami melihat itu, Kau setia, kami merasakan itu Tuhan. Kau setia. Jesus, You are my everything. You are my everything. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. For You are the center. For You are the center of my life. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
kasih Tuhan atas bulan Desember Tuhan. Kami percaya Tuhan salvation has come. Yes Lord, kami percaya Tuhan bahwa salvation itu terjadi Tuhan atas setiap rumah-rumah Tuhan. Setiap orang Tuhan yang menonton Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan salvation has come to their house Lord. Thank you God, terima kasih karena Kau datang Tuhan. Kau mencari Tuhan untuk menyelamatkan Tuhan. Thank you God, thank you God, thank you God. Kami mau berdoa Tuhan buat Gembala sidang kami Tuhan, buat Pastor Niko Nyotora Harjo. Terima kasih Tuhan, kami memberkati hidupnya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar terus Tuhan dia bawa pesan Pentakosta Tuhan. Gak cuma di Indonesia Tuhan, tapi ke bangsa-bangsa Tuhan. Ya Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan ada kekuatan Tuhan atas Paniko Tuhan untuk bawa pesanmu Tuhan ke bangsa-bangsa Tuhan. Juga buat Bu Hermin Tuhan, buat 4 wakil gembalanya Tuhan. Kami berkati hidup mereka, kami berkati pelayanan mereka Tuhan. Thank you God, thank you God. Terima kasih Tuhan, biar setiap 4 wakil ini Tuhan bisa saling mendukung Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lead pastor kami Tuhan, buat Pastor Andi. Oh yes Tuhan, terima kasih Tuhan atas hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap hal Tuhan yang dia udah investasikan Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan. Dia Tuhan berjalan Tuhan dengan minyak Tuhan, dengan anggur yang baru Tuhan. Dia berjalan Tuhan sesuai dengan pewahyuan dari Engkau Tuhan. Dia gak memakai Tuhan anggur yang lama Tuhan, tapi anggur yang baru Tuhan. Thank you God, thank you God, thank you God, thank you God. Terima kasih buat Pastor Lia Tuhan, juga buat keluarganya Tuhan, kami berkati Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas keluarga mereka Tuhan. Buat Pastor Monty Tuhan, buat Pastor Doni, buat Pastor Timmy Tuhan. Thank you God, kami percaya Tuhan sebagai satu tubuh Tuhan. Wakil-wakil ini Tuhan sebagai tim pastoral Tuhan akan saling mendukung satu sama lain Tuhan. Thank you God, thank you God. Berkati keluarga mereka Tuhan, berikan kesehatan Tuhan atas setiap keluarga mereka Tuhan. Thank you God. Yes Lord, yes Lord, yes Lord buat Indonesia. Oh shalom Indonesia, shalom, shalom, yes shalom. Kami katakan damai sejahtera atas Indonesia. Yes, thank you God, thank you God, thank you God, thank you God. Kami berkati tanahnya, kami berkati udaranya, kami berkati airnya Tuhan. Semuanya diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan. Yes, thank you God, biar Tuhan Engkau Tuhan penjagaan-Mu sempurna atas pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam menghadapi ekonomi Tuhan, masa-masa ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bangkitkan Daniel-Mu Tuhan, Engkau bangkitkan Yusuf-Mu Tuhan atas pemerintahan kami. Thank you God buat Jakarta Tuhan. Kami katakan Tuhan kesembuhan Tuhan atas gubernur kami, atas wakil gubernur kami Tuhan. Thank you God, kami percaya Tuhan, Indonesia di tangan-Mu, Jakarta di tangan-Mu. Thank you Lord, haleluya. Mari sama-sama terus sembah Tuhan. Come on, let's keep worshiping. He is here with us. He is here with us. Come on, let's keep worshiping. Mari kita sama-sama terus sembah Tuhan, terus sembah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Flow in this place, Lord. Just flow in this place, Jesus. Oh, Jesus. Kau Bapa yang setia ya Tuhan. You are faithful, Jesus. Yes, you are faithful to us, Jesus. You are with us. Kau bersama kami dan Kau tidak akan meninggalkan kami. You will never forsake us, Jesus. Because your love is so strong. Your love is so strong for us, Jesus. For God so loved the world that He will give His only Son to die on that cross for us. His love is so strong. His love is so strong. He will leave the 99 for us. Come on, we sing. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. Yes, your love, Jesus, chases me down,
let's sing. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Yes, Jesus. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Come on, let it rise, let it rise. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Come on, every voice, if you believe it. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down. No lie, no lie. Coming after me. One more time, let's declare it. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Oh, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down. Sing oh, and oh, the overwhelming, never-ending, reckless. Yes, you are here with us, Jesus. You are here with us, and your love flows all around us, Jesus. Because you love us, Lord. 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Come on, keep worshiping. Bersama-sama. Angkat tangan kita sama-sama. Boys, keep worshiping. Let's lift up our hands. Lift up our voices. Let's begin to sing a new song. Let's begin to sing a new song. From our hearts, from our hearts. So good, you're so good. You're so good. As we worship you, Lord, 'cause you are so good to us. Your love is so good. Let's sing it together. There's no shadow. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down. There's no wall you won't kick down. No lie. One more time, every voice, come on. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No, 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 no. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. That's the love of Jesus. Kasih-Mu Tuhan mengalir ya Tuhan. Leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. Just the voices. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, finds still unfound, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Praise God, Jesus. I love this song. The overwhelming and the never-ending, the reckless love of God. Satu kasih yang saya terjemahkan selalu adalah kasih yang gokil.
Kasih yang reckless tuh kasih yang benar-benar gila-gilaan. Overwhelming and never ending. You have been so good to us, Lord. Dikatakan kasih itu, it chases me down. Kasih itu yang mengejar kita. Fights till I'm found. Dia akan fight sampai kita ditemukan. And that love membuat dia meninggalkan yang 99. And I couldn't earn it. I don't deserve it. Kita gak layak seringkali mendapatkan kasih itu. Because Jesus gave himself away. Dia yang memberikan dirinya sendiri. The overwhelming, never ending, reckless love of God. Siapkan roti dan anggur, saudara, para ayah, para suami, kepala keluarga bisa melayani saat ini. Berikan, let's pass around the cups, the bread. Thank you Jesus for your reckless love. Thank you Jesus for your reckless love. Setiap kali kita menyambut tubuh darah Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat the reckless love of Jesus. Saat ini minta ampun kalau engkau sempat keluar dari jalur, engkau sempat kecewa dengan kasih-Nya. Dan biar lewat perjamuan ini, engkau mengcovenantkan dirimu kembali, mengingkatkan dirimu kembali dengan love of Jesus. Terima kasih ya Tuhan, bukan hanya kami yang di studio ini akan dilawat Tuhan, tapi di rumah-rumah lewat perjamuan ini engkau akan disembuhkan, dilepaskan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Thank you God. Thank you God for your love. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus. Amen. 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 Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan dia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Ayo mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa. Angkat tanganmu di rumah-rumah, di depan gadget, wherever you are. Izinkan the love of Jesus, kasih, the reckless love itu mulai menjamah engkau. Melepaskan, menyembuhkan, melayakkan kau. Come on. Izinkan dia mencari engkau. Kau gak bisa sembunyi lagi. Come on, come out. Keluar dari persembunyianmu. Tidak ada tempat yang tidak bisa Tuhan jamah. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Saya ajak saudara untuk angkat tangan, angkat wajahmu saat ini. Untuk kita memberikan segala pujian bagi Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahkan kuasanya, mujizatnya. Mari seperti para tua-tua, kita melemparkan mahkota itu. Kita mau katakan segala pujian, segala hormat be to our God forever and ever. Oh, come on, let's worship. Katakan be to our God, be to our God forever and ever. Be to our God forever and be to our God, forever and ever. Amen. Angkat kedua tanganmu. Be to our God.
Salvation has come to our heart. Salvation has come. Salvation has come. Salvation has come to our heart. Salvation. Salvation has come to our Lord. Salvation has come to our heart. Salvation. Salvation has come. Salvation has come. Salvation has come to our heart. Katakan satu dengan yang lain. Salvation has come to your life. Salvation has come. Salvation has come to your heart. Salvation has come. Salvation has come. Salvation has come to our heart. Bagi Allah, come on. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Selama-lamanya. Amen. Be to our God. Come on. Oh. Be to our God. Come on. Forever and ever. Be to our God. Forever and ever. Forever and ever. Amen. Be to our God. Oh. Be to our God. Forever and ever. Oh yeah. Be to our God. Forever and ever. Be to our God. Forever and ever. Amin. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Keselamatan dari Allah dan keselamatan itu telah datang. Salvation belong to our God and the salvation has come. Come on, berikan tepuk tangan virtual sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Yang tadi berdiri bisa duduk, yang duduk tadi bisa berdiri. Oh enggak ya, semua duduk. Puji Tuhan. Thank you guys. So great to have grow worship together. Dan bulan ini kita memulai bulan Natal, di mana semuanya mulai berubah. Mall-mall mulai ada lagu-lagu Natal, dan we miss Christmas so much. Gak berasa ya, setahun kita sudah merayakan Natal lagi. Terasanya cepat sekali dari perayaan Natal tahun lalu. Dan tahun ini Pastor akan menyampaikan the series of message, yaitu Salvation has come. Mari buka firman Allah bersama-sama dalam Lukas pasal yang 19 ayat yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 merupakan tema kita sepanjang bulan ini. Lukas 19 ayat 9 sampai ke-10, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he also is the son of Abraham. For the Son of Man has come to seek, to save which was lost. Salvation has come. Let's pray. Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan awal daripada pesan bulan ini, menutup Strong and Healthy Church. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua katakan amin. Yang kita pelajari sepanjang tahun ini sebetulnya menuju kepada klimaksnya. Kenapa kita menjadi kuat? Kenapa kita harus menjadi sehat di semua hal, semua lini. Bukan hanya spiritual, tapi mental, tubuh kita, pekerjaan kita. Semuanya kita menjadi garam dan terang, menjadi orang yang excellent. Why? Supaya kita bisa mendeklarasikan kepada Indonesia
kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bahwa pertolongan, salvation has come. Pada orang-orang di rumah sakit, pada orang yang sedang stres hari-hari ini, salvation has come. Kita belajar hari ini dari satu kisah, bahwa Lukas 19 mengadakan satu kisah yang sudah Anda tahu. Dikatakan ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Yeriko is a beautiful city. Yeriko adalah kota yang besar. Bahkan Mark Antony memberikan hadiah kepada Cleopatra yang dia kasih adalah the city of Jericho. Saudara bisa bayangkan kota Yeriko adalah kota yang begitu subur, kota yang begitu atraktif. Bahkan kenapa kota itu disebut kota yang ekonominya luar biasa? Sebab di Israel pada waktu Yesus lahir, waktu Yesus ada di muka bumi, ada 3 kota yang dipilih menjadi pusat perpajakan. Ya, tentunya di mana ada pusat perpajakan, disitulah ekonomi itu yang luar biasa. Yaitu ada di Kapernaum, ada di Kaisarea, tapi juga yang ketiga di Yeriko. Saudara bisa bayangkan kota itu sangat luar biasa. Yeriko bukan hanya berkata mengenai tembok yang besar di zaman Yosua. Yeriko bukannya mengenai halangan, karena kenapa tembok itu didirikan? Karena untuk melindungi kota yang luar biasa itu. Dan di kota itu, ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Lukas yang menulis ini dia tidak gampang menulis nama kalau orang itu tidak mempunyai impact yang dahsyat atau satu maksud. Karena kalau saudara baca di kitab-kitab Injil yang lain, Bartimeus disebut. Tapi Lukas 18 ayat yang ke-35 disebutkan cuman Yesus menyembuhkan seorang buta. Ya, jadi Lukas tidak hanya kalau tulis nama, dia tahu ada satu yang mau dia highlight. Karena Lukas adalah seorang yang pandai. Ya, Lukas ingin menunjukkan kalau dia tulis nama, orang itu worth it masuk dalam bukunya. Bahkan janda yang tidak semua bisa dia tulis. Bahkan dikatakan ada cerita mengenai anak muda yang kaya, namanya nggak disebutkan di situ. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa Lukas meng-highlight nama daripada Sakeus. The name of Sakeus itu artinya adalah holy, pure. Nama Sakeus adalah nama yang luar biasa. Namanya adalah tulus, suci, bersih. Ya, banyak orang memang namanya keren-keren, namanya ada di Alkitab, tapi juga ada di pengadilan, ada juga di penjara, ada juga kena kasus narkoba, ada yang kena perceraian, ada yang pembunuhan. Nama-namanya keren, namanya Alkitab. So it's not secret anymore, namamu bisa apa saja yang begitu bagus. Tapi semua tahu waktu itu Sakeus bukanlah warga negara terhormat. Dia adalah pekerjaannya adalah pemungut cukai. Disitulah masalah, bukan namanya. Tapi pemungut cukai adalah orang yang paling dianti pada zaman itu. Pemungut cukai adalah pertama dia bekerja untuk musuh. Bekerja untuk Romawi yang menindas, yang menjajah orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi sudah dianggap pengkhianat karena bekerja untuk musuh. Dan orang Romawi, kerajaan Romawi sudah kasih target kepada Sakeus. Ingat, dia bukan hanya pemungut cukai, dialah the head, the boss dari pemungut cukai. Jadi dialah biangnya. Jadi kalau Romawi kasih target, maka kalau dia sudah bisa dapatkan target itu, semua kelebihannya menjadi miliknya dia. Sehingga dia menjadi orang yang begitu bengis, orang yang tega untuk membunuh sewarga negaranya sendiri. Orang yang mau menekan keluarga miskin, janda miskin, dia gak peduli. Yang penting dia dikenal sebagai pengkhianat dan juga cinta uang yang sangat berlawanan dengan namanya, yaitu bersih, suci, tulus. Inilah yang membuat orang-orang di sana tidak bisa menerima dia. Dia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Wow, this is become interesting. Ini ceritanya, waktu saya dengar itu dikatakan dia
berusaha. Saya percaya ada satu proses yang merubah daripada Sakeus. Dia berusaha. Karena pertama dia mulai curious. Curious itu apa ya? Mulai bertanya-tanya, who is this guy Jesus? Karena dia kenal yang namanya Matius, itu rekan kerjanya dia. Matius dulu pemungut cukai. Matius dulu ditolak di mana-mana, sama seperti Sakeus. Matius adalah seorang sampah masyarakat, pengkhianat, sama juga dengan Sakeus. Tetapi tiba-tiba dia mendengar dari sebuah berita, Matius tiba-tiba pensiun dini dari pekerjaan pemungut cukai, dan dia dari tadi orang yang sangat ditolak oleh masyarakat, tiba-tiba dia diterima. Dia diterima oleh seorang yang namanya Yesus. Diajak makan sama-sama, diajak hidup sama-sama, diterima apa adanya. Dari curious, dia mulai merasakan ada satu yang kosong. Saya suka banget Blaise Pascal, seorang hamba Tuhan mengatakan, ada suatu kekosongan dan kehausan akan Tuhan dalam setiap hati manusia. Yang gak dapat dipuaskan oleh ciptaan apapun yang dalam dunia ini selain oleh Tuhan saja. Dia mulai curious, why, kenapa hidupku gak disukai orang, aku dibenci orang, walaupun aku dapat semuanya, ada yang hilang. Dan dia mulai merasa kosong, karena tadi Blaine bilang ada suatu kekosongan, empty space. Dan waktu dia mulai merasa kosong itu, dia mulai melihat, come on, Matius diterima. Matius dicintai. Why, kenapa aku tidak? Tetapi dikatakan, ia tidak berhasil. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Sudah tahu bahwa pendek itu adalah di bawah rata-rata artinya. Disebut pendek artinya tingginya di bawah rata-rata. Sakeus tidak berhasil karena orang banyak. Sakeus tidak berhasil karena pada waktu itu semua orang sudah mengecap dia sebagai pencitraan saja. Sakeus tidak berhasil karena orang pada waktu itu banyak hanya memberikan persembahan, hanya dilihat supaya apa? Supaya dosanya tertutup. Dan semua orang pada waktu itu, justru orang-orang ini menjadi batu sandungan. Begitu banyak orang-orang Kristen yang bukan jadi jembatan, yang bukan jadi seorang yang mengantar kayak Bartimeus diantar ke Yesus, tetapi kita menjadi stumbling block. Sehingga dikatakan dia gak berhasil. Dia berusaha, tapi dia gak berhasil karena ada orang banyak di depannya. Yang biarlah Kristen hari-hari ini, salvation has come adalah bisakah kita bukan justru menjadi penghalang buat Sakeus ini yang sudah berusaha, yang sudah curious. Mungkin di rumah-rumah engkau mungkin berkata seperti, wow, pastor gak tahu sih dosaku kayak apa, pastor gak tahu sih gimana pelanggaranku, gak tahu sih gimana bejatnya aku. Tapi engkau mulai berusaha, engkau mulai cari-cari di YouTube, nyanyian rohani, engkau mulai berusaha, engkau mulai ada rasa kosong, engkau mulai mencari-cari. Engkau bilang, kok yang itu bisa diterima, dulu sama-sama gedek-gedek, sama-sama ke diskotik, sama-sama ngedrugs, kok dia bisa diterima di gereja, dan engkau mulai mencari itu. Tapi sometimes dalam perjalanan mereka mencari, kesandung justru oleh orang-orang yang namanya agamawi atau Kristen secara agama. Justru mereka gak melihat dan dia gak berhasil dikatakan. Ayat yang keempat. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia kaya banget. Orang kaya atau orang yang punya pangkat, orang yang terhormat, kalau dia sampai lari, itu disebut the act of desperation. Adalah tindakan desperate. Saya suka kata desperate, artinya dia begitu
berusaha, dia begitu kosong, dia begitu mau, maka dia akan ambil segala macam cara, dia akan berlari. Ingat bagaimana Lukas juga menulis, waktu anak di Lukas 15, anak yang hilang itu pulang, bapaknya terhormat, dikatakan bahkan di Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya ketika masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul, mencium dia. Wow, this is the act of desperation. Dia nggak peduli lagi dia terhormat, dia yang benar, dia yang nggak salah, tapi dia lari. Jadi kalau ditulis seorang itu berlari dan dia punya pangkat, ada sesuatu yang melebihi setiap kehormatannya, dia mau mendapatkan itu. Sakius berlari. Sudah tahu seorang yang disebut gila bahkan di Gerasa. Waktu Yesus muncul depan dia, orang gila pun yang penuh roh jahat, dia berlari. Markus 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang gila ini mendapatkannya, lalu menyembahnya. Saudara bisa bayangkan, bahkan orang gila, orang yang paling dosa pun, satu waktu dia mau berlari di act of desperation. I challenge you yang di rumah-rumah, mungkin engkau bilang, Pastor, I am crazy, I'm so crazy with sin. Tapi I challenge you untuk berusaha dan mulai berlari. Zacchaeus run, dude, he's running like crazy. Udah pendek lari, orang bilang come on, orang ketawain dia, lucu banget, lu konyol banget. Tapi ada satu desperate buat dia bilang I have to run. Mendahului orang-orang banyak. Lalu dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Mungkin saudara pikir kenapa Yesus izinkan ada kata pohon ara di cerita ini? Gak kebetulan, karena pohon ara ini adalah satu pohon yang sudah ada bahkan sejak di kitab daripada Kejadian. Kejadian 3 ayat 7, waktu Hawa dan Adam berdosa, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuatnya menjadi cawat mereka. So waktu itu pohon ara itu dilambangkan, salah satunya, banyak arti pohon ara, tapi salah satunya adalah melambangkan usaha manusia untuk mendapatkan Tuhan, mendapatkan hatinya Tuhan, sambil menyembunyikan dosa mereka. Jadi kenapa waktu itu ada pohon ara di situ? Bahkan Hosea 9 ayat 10 itu dikemana Yesus ambil ini karena dikatakan ada buah, tapi engkau tidak menyembah aku. Pohon ara itu dikutuk karena buahnya tidak menyembah. Dan saya percaya Zacchaeus adalah buah sulung dari Israel yang Hosea tulis, yang menyembah Tuhan. Saya katakan tadi, pohon ara melambangkan usaha kita untuk mendapatkan Tuhan sambil kita tutupi. Karena kita pikir Tuhan gak boleh tahu. Tuhan gak boleh tahu ketelanjanganku. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Jesus looks up. Yesus melihat ke atas. Berkata, Zacchaeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. And I love this verse. Ini klimaksnya. Dan saya mau katakan, sebetulnya ini judulnya khotbah saya. Yesus melihat ke atas. Dan dalam minggu pertama ini, judul saya sengaja ditaruh terakhir. Karena judulnya adalah, verset hari adalah Salvation is God Initiative. Keselamatan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Manusia boleh berusaha, gak berhasil, naik pohon ara, semuanya. Tetapi dikatakan Jesus looks up. Yesus yang lihat, Yesus yang ngomong. Orang dunia bilang kalau lu yang butuh, lu yang datang dong. Kalau lu yang butuh, lu yang nyembah dong. Tetapi saya percaya this is the message. Salvation is God initiative. Keselamatan itu adalah hatinya Tuhan. For God so love you. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia mengirimkan anaknya. Dia mengirimkan the salvation itu.
Dan saya percaya di sinilah Sakius ayat ke-6. Tadi yang berkata Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Sakius segera turun dengan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Bahkan kata Greeknya adalah mereka terus bersungut-sungut. Terus komplain. Mereka bilang, come on. This is not right. This is not right. This is not right. Ini gak benar, ini gak benar. Kenapa mereka bisa bilang gak benar? Ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku ku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Kalau ada orang yang pernah hitung, sebetulnya Sakius itu gak punya apa lagi. Kalau dihitung secara matematika, dia itu memberikan 400% dari apa yang dia punya. How come? Seorang yang baru kenal Yesus, seorang yang baru ketemu dengan Yesus, Yesus menegur dia, kok dia bisa? Karena saya katakan seperti ini, the real salvation adalah merubah hati sebelum kelakuan. Kalau kita benar-benar selamat, itu sebetulnya inside out. Banyak orang begitu selamat, orang langsung demand kita, kelakuan lu berubah dong. Lu harus jadi kudus dong. Bukan saya gak mau secara kudus, tetapi semua harus dimulai dari dalam. Apa bedanya orang kaya seperti Sakius dengan orang kaya yang Tuhan ketemu di Lukas 18, satu pasal sebelumnya? Kenapa orang itu padahal beribadah loh. Orang itu taat sama Tuhan, tetapi waktu disuruh menjual hartanya, dia pergi dengan sedih. Salvation seringkali gak bisa masuk karena hati kita gak siap. Hati kita bukan kepada Yesus, tetapi kepada harta benda. Itulah Sakius versus yang crazy rich Asian ini atau crazy rich. Ya, kenapa bedanya di situ? Karena hatinya Sakius udah gak di hartanya, maka dia mau jual 400% semuanya just for Jesus. Wow. Ayat ke-9, I'm gonna close. Waktunya sudah hampir selesai. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Waktu saya baca ini, tiba-tiba Tuhan memberikan satu pengertian. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bagi orang Israel pada waktu itu, gak ada tempat keselamatan selain rumah besar yang disebut Bait Allah. Dan di situ maka Yesus sempat memutarbalikkan perdagangan, jual-jualan binatang di situ, karena mereka menjual keselamatan. Asal kamu bisa beli domba yang ada di halaman, kamu lebih kudus. Jadi orang-orang berlomba untuk beli mahal, untuk menutupi dosanya. Saya katakan tadi, pohon ara adalah usaha manusia untuk menemukan atau menyembah Tuhan dengan menutupi dosanya. Dan dikatakan disitulah Yesus memberitahukan lewat ayat ini bahwa ada satu terobosan. Ini membuat orang-orang itu bersungut-sungut. Itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut karena mereka bilang, come on, kok bisa keselamatan itu? Tuhan bisa declare keselamatan datang di rumah ini. Karena keselamatan bukan nempel sama bait Allah. But salvation itu nempel dengan namanya Yesus Kristus. Atau Yesus masuk ke rumahmu. Rumahmu mungkin begitu buruk. Rumahmu jauh banget dari namanya bait Allah. Rumahmu itu seperti gudang kotor yang penuh dengan debu dan sampah. But when Jesus come, waktu Yesus datang, dia bisa berkata, salvation has come. Salvation has come. Keselamatan telah datang di situ. Karena di bait Allah perlu imam-imam. Tetapi yang datang ke rumah Sakius adalah imam besar, imam agung itu. The high priest himself.
Imam yang agung itu dia yang masuk ke dalam rumah Sakeus. Saya undang Pastor Lia untuk let's close together. Ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berita salvation has come adalah mengingatkan kita Christmas is about a mission. Natal adalah mengenai satu misi, yaitu misi untuk mencari, searching mission. Yang kedua, misi untuk menyelamatkan, rescue mission. Dan saya ingin tantang saudara di rumah-rumah. Sakeus, mungkin engkau nggak diterima, engkau nggak bisa diterima oleh orang-orang. Engkau coba buat baik, orang-orang nggak bisa terima engkau. Engkau udah buat segalanya, engkau bahkan sembunyi di balik pohon ara. Engkau coba untuk balance hidupmu dengan berbuat baik. Tapi engkau ada yang kosong hari ini. I challenge you. Hanya untuk seperti Sakeus, mungkin dia terdiam di situ. Dia bilang, wah Yesus aku nggak bisa apa-apa. Tapi Yesus lihat ke atas bilang, hey bro, I want to come to your house. Dan hari ini dia bilang, bro, sis, I want to come. Because salvation is God initiative. Wow, that's the message, Leah, to start this month. I know, aku mungkin ngerasain ini yang kita harus berubah. Seringkali orang pikir gedung gereja itulah yang menjadi salvation. Banyak orang mengkultuskan gedung, bahkan organisasi. Tapi lewat pandemi ini kita diizinkan tutup pintu, tutup kantor, tutup gereja. Dan banyak orang mulai kecewa, oh salvationku hilang karena tutup gereja. Tapi the good news this Christmas, salvation is coming to you. Yesus yang datang. Bahkan dia bilang, izinkan aku masuk. Dan waktu dia masuk di rumahmu saat ini, di ruang tamumu, dia akan declare salvation has come. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada bisnis ini, kepada pribadi ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Di luar sana banyak anak-anak Abraham. You know what I mean? Biarlah salvation has come ini juga dinikmati oleh orang anak Abraham yang lain. Dan biarlah gereja hari-hari ini kita gak menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi orang-orang yang membuat many Sakeus merasakan keselamatan itu. I'm done with the message. God bless you. Dia kamu sampaikan sesuatu buat jemaat yang dikasih Tuhan. Biarlah keselamatan itu terus ada dalam kehidupanmu dan pegang terus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan hari ini saya tak jemu-jemunya mengingatkan untuk kita semua, jaga kesehatan kita. Terus jaga dengan 3M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Biarlah kita mau Indonesia pulih dari COVID-19. Kita mau kita sehat semuanya. Dan kita sambut Yesus, Sang Raja Damai, salvation kita. Karena dialah inisiatif kita yang datang kepada kita semua. Haleluya. Saya percaya the real salvation bukan hanya di luar, tapi dari dalam. Salvation bukan hanya hiasan, tapi bisa menjaga saudara. Seperti hari ini, saya pakai hiasan yang baik, putih. Anda kira ini adalah handkerchief, but this is my masker actually. So dari hiasan, justru Tuhan rubah jadi penjaga hidup kita. Protect me. So salvation like this, bukan hanya menjadi gaya-gayaan, tapi it's gonna protect you. Amen. Do you like it? Amen. All right. So let's close this Sunday. Everybody, come on, just lift up your hands. 30 detik ini mulai doa. Come on, invite Jesus to come. Undang Yesus untuk masuk dalam hidupmu. Salvation has come. Kesembuhan aku perkatakan di dalam nama Yesus. Kalau kamu mau terima Yesus, ada prayer request. Ada juga para pendoa yang ada di online. Saudara tulis saja, aku mau terima Yesus. Saudara akan didoakan di sana. Angkat kedua tanganmu.
Kiranya berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang bermain sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. have a good one everybody. Welcome to December. Love you. God bless you. Joy.